Baik, masih di Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan, juga ada Prof. Hasbullah, sudah Pak Tibal, juga ada Bang Nelul Huda dari Celios. Dan nampaknya kurang lengkap kalau kita berdiskusi tanpa mendengarkan dan juga mengintip reaksi warganet soal rencana pemerintah memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Kami telah mengakurasi beberapa komentar pilihan warganet melalui segmen Economic Voice. Saya langsung bacakan. Prof, yang pertama kita lihat sama-sama, Prof. Iya, oke. Yang mana bacain? Kita lihat. Ada siapa saja dari Nes Christian. Saya kira program penghapusan ini bisa membantu masyarakat yang memang berniat mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka di program BPJS. Mereka setuju? Ya. Dia setuju. Kita lihat next. Puput Setur ini kadang merasa gak adil deh. Aku sekeluarga iuran BPJS 5 orang rutin setiap bulan, jarang dipakai. Tapi aku lihat tetanggaku yang sakit baru bikin BPJS, abis itu nggak iuran lagi. Nanti nunggu sakit lagi baru urus lagi BPJS-nya, kan jadi gimana gitu kan? Nah, gitu gimana? Berikutnya kita lihat. Bagus Digya, kalau saya setuju, namanya juga gotong royong. Masyarakat yang menunggak mungkin karena keadaan. Ada contoh tetangga nggak bisa berobat karena memang sedang sulit dan keadaan sakit mau operasi, tapi harus menyelesaikan tunggakannya dahulu dan nilainya lumayan. Iya. Nah, itu. Berikutnya, Imam Sugito. Saya merasa nggak adil sebagai yang rajin bayar iuran. Tahu gini, mendingan nggak usah bayar aja, entar dapat pemutihan tagihan. Nah, ada berpikir kayak gini, Prof. Kira-kira gimana? Setiap kebijakan selalu ada pro kontra. Iya, betul. Tidak pernah ada kebijakan memuaskan semua orang. Oke. Tapi ini harus dipakai. Tadi saya katakan, kalau memang dia tidak mampu, ekonominya lemah, apalagi aturannya dulu asuran tunggakan harus bayar sekali, itu memang nggak realistis, ya. Ya dibantu, difungsikan. Habis itu dia harus jujur, ya. Kalau yang sudah bayar tapi terkadang jujur ini agak sulit nih, karena maunya kan bayar yang paling rendah sebenarnya. Ya memang penyakit bangsa ini, mohon maaf, ya banyak sekali orang yang tidak jujur dan berusaha kalau ada aturan diakal-akalin, bukan dipatuhin. Nah ya, sementara pejabatnya pun seringkali capek terus ya udah biarin aja. Nah ini bagian yang repot. Kita mesti belajar dari Cina, dari Vietnam yang lebih disiplin tetap ya. Semua negara yang maju itu yang disiplin dan rakyatnya jujur. Nah, mari semua kalau ada yang banyak yang merasa tidak jujur, kita mulailah. Ya. Jadi kalau sekarang kebetulan kena diputihkan, jujurlah ke depan kalau kamu memang mampu bayar iuran. Baik. Yang udah bayar iuran, jangan bilang, ya kenaknya gue nanti nunggu diputihin aja. Ya itu nggak jujur lagi. Nah, ya. Kalau nggak jujur lagi susah itu. Kalau Bang Tibul bagaimana menjaga supaya kebijakan memutihkan tunggakan ini tuh tidak justru malah menimbulkan modal hazard yang baru gitu kayak tadi disampaikan oleh teman-teman warganet gitu. Ya jadi memang kan tadi menyasar kepada yang ability to pay-nya rendah. Kalau memang dia nggak mampu, daftarkan ke PBI. Ya, konsekuensi kelebihan dari kuota ya harus. Sebenarnya Perpres 36 2023 tuh pemerintah menyantumkan angka 113 juta orang. Yang sekarang kan masih 96,8. Nah, konsekuensi penambahan anggaran iya. Kalau memang dia tidak mampu, miskin dan tidak mampu. Nah, bagi yang willingness to pay, nah tadi nih, satu, memang harus ditingkatkan pelayanan. Bagi rumah sakit yang melakukan fraud, yang melanggar hak pasien, itu harus ditertibkan. Kemudian, tadi, walaupun dia tetap nggak mau bayar, nggak mau ikut dan sebagainya, PP 86. Ya, artinya apa? Kita kan punya regulasi. Ini regulasi ya, kalau menurut saya di regulasi di Indonesia yang nggak pernah dijalankan itu yang ini. Baru kemarin-kemarin aja tuh. Padahal dari 2013 itu ada. Maksud saya gini, kalau enggak, ya dihapus aja. Mau jujurnya gitu, Bro. Tapi ini kan nggak dijalankan. Nah, dampak tidak dijalankannya itu tadi. Orang-orang kaya yang harusnya bergotong royong, dia nggak mau. Dia bilang sanksinya nggak ada kok. Saya punya asuransi, saya mau pakai asuransi aja. Nah, tapi kan Anda juga harus melihat bahwa konsepsi gotong royong itu yang menolong temen gitu loh. Menolong saudara, menolong tetangga gitu. Nah, jadi tadi pemutihan itu tidak selesai hanya di pemutihan. Tingkatkan layanan, perbaiki tata kelola di rumah sakit juga yang memang selama ini bisa menimbulkan fraud yang akhirnya merugikan peserta. Kemudian tadi sampai PP 86 2013. Nah, kembali persoalannya kan adalah tadi jangan sampai juga hanya yang ini PBI yang 40 juta tuh harus dipikirkan. Ya, ini kan kembali tadi yang seperti Prof bilang,
pendataan. PBI 96,8 juta. Enggak, maksudnya PBI yang di 40 juta yang non aktif. Yang aktif. Itu yang harus dari Pemda itu. yang harus dikembalikan. Jadi gini, survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan Kemenkes 2024 itu kan menyatakan PBI itu penghuninya 35% itu pekerja pegawai swasta, pegawai Pak Prof. Ya makanya itu PBI. itu Artinya apa? Betul. Yang harusnya tidak benar. Artinya yang harusnya orang miskin dan tidak mampu yang masuk, ternyata orang-orang yang punya upah. Kan ini nggak adil. Sehingga orang yang mau masuk karena terbatasnya kuota, dia tersandra, nggak masuk-masuk. Nah, ini kan ketidakadilan. Nah, jadi pemerintah Kemensos yang diamanatkan PP 76 2015 meng-cleansing data. Sejujur-jujur dong, cleansingnya objektif. Jangan ditanya, Pak RT siapa yang miskin? Ini percaya gitu. Padahal saudara-saudaranya juga yang sebut. Maksud saya, DTSen itu kan peralihan dari DTKS. Kalau kelakuannya sama dengan DTKS, apa makna perubahan ke DTSen? Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kan cita-cita katanya untuk memperbaiki data. Tapi kalau nggak juga berubah, ya percuma kita kan gitu. Nah, struktur hukum itu. Bang Ulin melihatnya gimana gitu? Apakah memang pendataan kita yang cukup menyulitkan gitu dan mungkin sebagai lembaga riset juga gitu, apakah untuk melihat data-data yang dimiliki oleh BPJS itu juga cukup sulit sebenarnya untuk dibuka dan diakses oleh publik, bahkan termasuk oleh lembaga riset? Ya, kalau bicara soal keterbukaan informasi publik, ya tentu kita semua kayaknya mempunyai pandangan yang sama gitu kan. Bahkan kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, ICW juga sudah pernah meminta, tapi tidak dikasih. Jadi itu saja sudah menjelaskan kan sebenarnya. Nah, yang kedua adalah saya tadi menarik sebenarnya kalau kita lihat data gitu kan. Data kalau DTSen itu diterapkan itu kan sebenarnya kan sudah ada dari DTKS, kemudian dari sisi data Rexosek dan sebagainya. Itu sudah jadi satu di DTSen. Itu saya rasa sebenarnya untuk menentukan mereka ini PBI atau tidak, itu sudah bisa lah sebenarnya. Itu saya rasa kalau mau dikejar di situ Mas Ruli. Nah, yang kalau kita lihat sebenarnya ini bisa juga kita melakukan pemutihan secara parsial. Artinya apa? Artinya secara parsial ini tidak semua yang dia tertunggak itu diputihkan. Nah, ini harus dicari PBI-nya yang dia masuk layak PBI siapa gitu ya. Karena ini tadi memang ya ada yang mengkhawatirkan ini seakan nggak adil dan sebagainya. Nah, yang ketiga sebenarnya saya tertarik sebenarnya. Saya juga mikir mungkin ini perlu kajian lebih dalam bahwa mungkin bisa jadi untuk beberapa orang yang memang dia ada di SPT misalkan, bahwa iuran BPJS ini bisa menjadi pengurang pajak. Dan itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai insentif. Kalau dia membayar secara rutin, itu bisa jadi pengurang pajak seperti zakat. Zakat itu kan sebagai pengurang pajak kan sebenarnya kan. Itu menarik. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan seperti itu karena ini konsep kan gotong royong. Gitu. Iya. Sebelum masuk jadi salah satu kayak instrumen pajak, ada apa namanya, ada insentif di sana. Prof, kalau Prof melihat itu ya, ini kan kita bahas data yang dimiliki itu tidak mungkin sebenarnya tidak sesuai ya, antara orang yang bisa bayar tapi masuk yang harus dibantu, orang yang dibantu ternyata juga sulit untuk mendapatkan akses. Sebenarnya dilakukan sekarang dulu adalah perbaiki datanya dulu kah, atau paling putihkan dulu deh sekarang gitu, supaya kita gampang untuk kedepannya. Kalau saya lebih cenderung putihkan dulu, tapi habis itu semacam janji kamu kalau udah diputihkan jangan lagi lah. Ada konsen yang jelas sebenarnya. Ada konsen jelas. Kalau orang tidak mampu juga sebetulnya, kalau saya pikir itu uang cukai rokok 230 triliun setahun. Ya, orang yang merokok ini tidak sehat dan kebanyakan yang merokok itu orang ekonomi rendah. Maka itu waktu Pak Menko bilang cukai rokok 50 sen per ounce, saya bilang jangan-jangan Bapak yang per ounce. Karena apa? Karena kalau mau diturunin itu makin banyak orang yang sakit. Nah, orang udah ekonominya rendah, dia bisa beli rokok. Kalau dia bayar iuran 70.000 per orang per bulan, itu berapa per hari? Cuma 2.000 sebatang rokok. Nah, ini aja kalau dia tidak mampu, dedikasikan uang itu bantu buat mereka yang tidak mampu. Banyak.
Indonesia belanja kesehatannya cuma 1,8% dari PDB. Terlalu kecil. Cina, Thailand udah 3%. Kalau negara maju di atas 8%. Berarti what's next saya kira apa nih? Setelah kita memiliki 1,8% dari PDB, apa harus dilakukan? Pertama, komitmen pemerintah menyadari bahwa belanja kesehatan rakyatnya itu sama kayak di rumah tangga belanja beras. Belanja pokok. Jangan dikurangin, itu harus dicukupin. Supaya orang itu sehat, produktif, nanti pemerintah baru panen dengan mungut pajak. Pola itu yang mesti ditanamin. Jadi pikirnya jangka panjang, jangan cuma short term. Sekarang, oke. Jadi paling tidak insentif yang sekarang pemutihan keluarkan dulu, kemudian baru nanti lihat pendataannya harus lebih diperjelas, lebih diperdetail. Karena masyarakat, kalau masyarakat sudah merasakan, oh pemerintah saya peduli dengan saya, hadir, saya lagi butuh, memang saya tidak mampu bayar iuran, alhamdulillah saya dibantu, next time saya akan jadi warga negara yang baik. Mesti begitu. Bang Timbul, kira-kira gimana? Sanksi harus tegas dulu kah supaya nanti tidak ada yang pura-pura tidak mampu bayar gitu? Ya tetap saya sih tadi seperti Prof ya, putihkan dulu, kembalikan hak konstitusionalnya, tapi perbaiki layanannya, perbaiki sanksinya, supaya mereka itu menjadi disiplin. Kita berharap disiplin, tapi kan nggak disiplin juga. Reformasi harus jelas dulu dong berarti kan? Tetap harus bahwa kita punya mekanisme mendisiplinkan. Ya, mendisiplinkan itu yang tadi konsepsi untuk gotong royong. Ya, nah jadi kembali persoalannya kan adalah memang Presiden nih kalau menurut saya harus mereview Inpres 1 tahun 2022. Dari kementerian lembaga yang disebut itu kan ada tanggung jawabnya untuk memperbaiki JKN, tapi nggak dijalanin. Saya mau katakan gini, JKN tidak akan pernah selesai bila hanya BPJS Kesehatan yang menjalankan. Itu pasti meliputi Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pemda, semuanya. Kalau sekarang perbaikan ini, pemutihan tidak diikuti dengan kementerian lembaga, ya kembali lagi. Akan muter situ aja. Nah, sebenarnya kita pernah punya Inpres 8 tahun 2017 tentang optimalisasi JKN. Diharapkan tidak defisit. Dikeluarkan 2017, 2018 10,2 disuntik dana. 2019 defisit lagi. Itu karena apa? Inpres 8 2017 enggak dikerjakan. Nah, Inpres 1 2022 harus dievaluasi oleh Presiden untuk menjamin bahwa JKN yang sudah banyak manfaat, memberikan manfaat kepada rakyat ini berkesinambungan, berkelanjutan. Tidak didera dengan defisit. Pelayanan lebih baik, kesehatan semakin baik gitu loh. Harapannya sama-sama. Bang Nailul gimana kira-kira? Dengan adanya modal sekarang segala macam, singkat aja Bang Nailul, kira-kira gimana? Ya, kalau saya sebenarnya memang tadi kalau boleh saya bilang ya, bahwa kesehatan itu adalah hak setiap warga, pasti. Saya setuju sama Pak Timbul gitu kan. Kita harus melihat bahwa orang miskin itu harus dibantu. Itu yang paling penting. Nah, yang kemudian adalah itu juga harus memperbaiki data bahwa PBI ini harus dimutakhirkan dengan data yang terbaru DTSEN, dengan data Rexosec, DTKS dan sebagainya, yang pada akhirnya ini akan membuat database yang lebih baik. Nah, database yang lebih baik inilah yang saya rasa bisa dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan, mana yang dia harusnya bayar, mana yang dia ditanggung oleh pemerintah, sehingga ya mereka fokusnya akan lebih terarah dan bisa menciptakan good governance yang di dalam BPJS Kesehatan. Paling tidak ada intention bahwa ada 7 triliun dulu untuk diputihkan, yang lain gitu ya. Kita lihat bagaimana nanti skemanya seperti apa, harapannya tidak menimbulkan mudarat baru bagi para peserta yang memang sudah serius untuk bayar tiap bulan. Itu harapan sama-sama. Terima kasih Prof. Hasbullah, terima kasih Bang Timbul, terima kasih Bang Nailul. Dan inilah akhir dari Ekonomi malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Cuan ya. Cuan.